48 frasa kata mantra pelindung ayahku. Hari itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang biasanya penuh dengan suara langkah Alexander yang berat atau suara Helena yang sibuk mencatat. Kedua orang tuanya sedang bekerja di luar, seperti biasa, meninggalkan Valeria dalam kesendirian yang telah menjadi teman akrabnya. Namun, kesunyian itu bagi Valeria bukan sekedar kebebasan, itu adalah kesempatan. Ia melangkah keluar dari kamarnya dengan hati-hati, mendengar detak jam yang terdengar semakin keras dalam keheningan. Di ujung koridor, pintu kamar orang tuanya berdiri kokoh, seperti penjaga terakhir dari rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Tangannya gemetar saat menyentuh kenop pintu. Ini hanya pintu, fisiknya pada dirinya sendiri. Namun dalam pikirannya, itu adalah gerbang menuju kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Di dalam kamar itu tampak biasa saja pada awalnya. Sebuah tempat tidur yang rapi, lemari kayu yang besar, dan meja tulis yang penuh dengan dokumen. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah laci kecil di meja yang tidak sepenuhnya tertutup. Valeria mendekat dengan langkah hati-hati. Ia membuka laci itu, dan di dalamnya ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dokumen-dokumen dengan segel kerajaan, berisi daftar nama, jumlah pajak yang tidak masuk akal, dan hukuman yang diterapkan pada mereka yang tidak mampu membayar. Namun yang lebih mengejutkan adalah buku catatan yang terletak di bawahnya. Di dalamnya, Valeria membaca rincian tentang bagaimana Alexander dan timnya menggunakan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh peraturan Dewan Harta Agung. Dengan 48 frasa dalam Undang-Undang Pajak, mereka memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas, menyita harta, menutup usaha, bahkan menahan siapapun yang dianggap melawan. Ini bukan perlindungan, gumam Valeria, suaranya bergetar. Ini adalah penindasan. Halaman demi halaman mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Alexander telah menggunakan kekuasaan ini untuk memperkaya dirinya sendiri, menerima suap dari pengusaha kaya, dan memastikan mereka yang tidak bisa membayar dihancurkan secara sistematis. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, bahkan hukum tunduk pada kuasanya, karena ia adalah bagian dari sistem yang membuat dirinya tak tergoyahkan. Valeria menggigil. Bagaimana mungkin seseorang yang ia hormati dan cintai menjadi bagian dari kegelapan seperti ini? Saat ia terus membaca, ia menemukan sesuatu yang lebih buruk, sebuah daftar rahasia lain, nama-nama manusia yang dipelihara di kebun binatang. Tidak ada nama hewan di sana, semua manusia. Mereka bukan sekedar korban, tetapi properti yang diperlakukan lebih rendah dari binatang. Air mata mengalir di pipi Valeria. Kebenaran ini lebih dari yang bisa ia tanggung. Valeria, suara itu membuatnya hampir melompat. Ia berbalik dan melihat Rumi berdiri di ambang pintu. Ekspresinya penuh kekhawatiran. "Kau tidak seharusnya ada di sini," kata Rumi pelan mendekatinya. "Tapi aku tahu kenapa kau melakukannya." Valeria tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan dokumen-dokumen itu, membiarkan Rumi membaca sendiri. Saat Rumi selesai, ekspresinya berubah muram. "Aku tahu mereka jahat," kata
katanya akhirnya. Tapi ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Valeria menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan tangis. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup dengan ini, Rumi. Mereka adalah orang tuaku, tapi aku tidak bisa memaafkan apa yang mereka lakukan. Rumi dengan lembut menyentuh bahunya. Kau tidak sendirian, Valeria. Aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan melewati ini bersama. Saat malam mulai jatuh, Valeria dan Rumi duduk bersama di lantai kamar itu, dikelilingi oleh bukti kekejaman yang telah menghancurkan hidup mereka. Bagi Valeria, rasa hormat dan cinta yang ia miliki untuk orang tuanya telah berubah menjadi luka yang dalam. Namun, di tengah kehancurannya, ia menemukan kekuatan kecil dalam persahabatannya dengan Rumi. Mulai sekarang, aku harus mencari jalanku sendiri, kata Valeria pelan, suaranya penuh dengan tekad. Dan dalam diam, Rumi meremas lembut tangannya, memberinya penghibur yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini.